Salam fajar pagi, sahabat Gria Varsiana Lakunya Wiji Bumi, sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia. Kami menunggu pagi tiba dan saat ini mentari yang indah menyambut kami semua di Buk Renteng. Apakah Anda mendengar suara air? Ayo, mari kita lihat dulu air yang sedang mengalir dari Kanal van der Beek. Ya, ini adalah salah satu curahan air dari Kanal van der Beek dan kita bisa mendengar bunyi air yang sungguh luar biasa bergetar. Saya saat ini sedang berada di salah satu cagar budaya, yaitu peninggalan kolonial. Kanal ini bentuknya terowongan seperti yang kita lihat di Museum Lenteng Vredenburg. Selamat pagi, Sugeng Enji Banyu Kanal van der Beek, Buk Renteng. Sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia, apakah Anda tahu nama pohon ini? Ini adalah pohon kapuk, kapuk merah, karena bunganya warna merah. Dan pohon ini ratusan tahun ya, sudah tumbuh dan ada di sini. Salah satu pohon asli native ya dari daerah Yogyakarta. Bunga kapuk merah saya persembahkan kepada sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia, sahabat Gria Varsiana Lakunya Wiji Bumi. Warnanya sama dengan warna dari batik saya. Terima kasih pohon kapuk. Matur nuwun. Ya, ini sangat indah sekali dan disinilah air dari Kanal van der Beek dan Selokan Mataram mengalir masuk ke Yogyakarta. Jadi Kali Progo ini mengalir masuk ke Kali Krasak dan juga turun ke Sendang Sari di Minggir Sleman. Jadi ini Batu Jakal. Sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia, Anda tidak pernah membayangkan dan saya juga tidak pernah membayangkan bahwa kami saat ini sedang di Sendang Sari, Minggir. Ini sungai yang bertemu nanti dengan Kali Progo di Kabupaten Kulon Progo. Dan disinilah pertemuan dari
Kanal van der Wijk dan Selokan Mataram. Hanya 30 menit dari Yogyakarta, dan kita bisa menikmati keindahan alam yang luar biasa indahnya, dengan gunung, batu-batu seperti gunung ya. Batu-batu yang mungkin dulu keluar dari dalam bumi sebagai batu yang dimuntahkan oleh Gunung Merapi. Pada waktu Gunung Merapi meletus tahun 2011, banyak sekali batu-batu seperti ini yang keluar dari bumi dan didorong dengan tenaga dari dalam, bisa sampai melintasi 15 km, jatuh di tempat, di desa-desa di sekitar Sleman Utara dan Jawa Tengah, Klaten. I saw a cloud. It looked like a bird. It whispered a name. I thought I'd misheard. Sahabat Gria Varsiana, Lakonya Wiji Bumi, sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia. Saat ini saya berada di Joglo Buk Renteng. Tidak disebut Joglo Kanal van der Wijk, karena dalam bahasa Jawa Kanal van der Wijk itu disebut Buk Renteng. Buk itu adalah kotak dan renteng adalah deretan. Jadi cara pemerintah kolonial Belanda membuat Kanal van der Wijk itu dengan cara membuat kotak-kotak yang disambung. Ya, bisa kelihatan dari sini ya, itu yang dicat warna putih, itulah Kanal van der Wijk atau Buk Renteng. Dan di sini ada Joglo. Saya baru saja istirahat dan makan soto segar, soto Joglo Buk Renteng. Nah, yang saya ingin renungkan bersama dengan sahabat Gria Varsiana Lakonya Wiji Bumi, sesudah tadi saya melakukan perjalanan untuk mengerti pengaruh sejarah peradaban di dalam peradaban Indonesia. Jadi peradaban persawahan adalah peradaban bumi Nusantara. Sangat tua. Kebiasaan bercocok tanam merupakan tradisi yang kuno, purba, yang sudah ada di Indonesia. Padi mempunyai harga yang sangat mahal. Padi bahkan di beberapa daerah di Indonesia Timur itu menjadi simbol dari penghormatan yang diberikan sebagai tanda kasih sayang, tanda penghormatan pada waktu pernikahan. Jadi ada barang-barang yang dibawa sebagai prasyaratan dalam pernikahan. Salah satu adalah padi atau juga beras, dibawa sebagai bagian dari hasil kerja dari lelaki yang diberikan kepada kelompok atau perempuan. Nah, jadi sangat menarik untuk kita lihat bahwa tradisi pertanian yang kuno kemudian dipadukan dengan teknologi pengairan ya, yang nampak di dalam Kanal van der Wijk. Jadi air sungai Progo, kita tadi sudah lihat di video bagaimana kami datang dan menyusuri
Kanal Van de Wijk dan Selokan Mataram. Pertemuannya mereka ada di Sungai Progo, dan Sungai Progo itulah air dibawa masuk ke Jogja. Nah, itu terjadi tahun 1909. Kemudian pada masa pendudukan Jepang tahun 42-45, untuk menghindari warga Jogja dieksploitasi dengan cara kerja paksa, dikirim keluar dari Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono IX membuat kebijakan bersama dengan pemerintah Jepang untuk membuat kanal atau kemudian disebut Selokan Mataram. Nah, di Sungai Progo yang tadi kami kunjungi di daerah Sendang Sari, di Minggir sampai ke Tempel, situlah ada pertemuan antara Selokan Mataram dengan Kanal Van de Wijk. Jadi peradaban kuno, peradaban bercocok tanam itu makin dikuatkan dengan hadirnya air dari sungai yang mengalir. Sekarang ini Yogyakarta penuh dengan kelimpahan air yang masuk melalui Kanal Van de Wijk maupun dari Selokan Mataram. Nah, yang ingin saya jelaskan di dalam episode ke-8 adalah bagaimana terjadi perubahan di dalam tata kelola pertanian disebabkan oleh kemajuan dan pertumbuhan penduduk, serta juga kebijakan negara yang berkaitan dengan pariwisata. Jadi Yogyakarta sekarang ini kita akan lihat akan ada lintasan tol Joglo Semar, Yogyakarta, Surakarta dan Semarang. Jadi 3 segi emas dari 3 titik pertumbuhan kota di Jawa dan Jawa Tengah dan Yogyakarta akan bertemu melalui atau dihubungkan oleh jalan tol tersebut. Pembangunan ini ternyata berdampak pada hilangnya tanah-tanah persawahan yang cukup penting bagi kelangsungan cadangan beras bagi masyarakat di Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Sedih lihat plastik-plastik yang ikut mengalir bersama dengan air karena ada bapak-bapak yang mencuci di hulu sana. Ya, semoga kami selalu menjaga kebersihan dari Kanal Van de Wijk maupun Selokan Mataram. Apakah kita mendengar suara burung-burung dan suara air gemericik? Indah sekali.
Dan saya sedang dihangatkan oleh mentari pagi, fajar pagi yang sangat memberkati. Sahabat Gria Varsiana Lapunya Wiji Bumi, kami ada di pintu air, di mana air yang tadi kami lihat dari kira-kira sekitar 75 meter ketinggian di bawah jembatan, dinaikkan dan bisa dipompa menggunakan gravitasi. Jadi pengaturan secara ketinggian lahan, tidak menggunakan listrik untuk mengalir ke seluruh Jogja. Jadi sistem gravitasi yang diperkenalkan oleh kolonial dalam irigasi untuk pada waktu itu mengaliri perkebunan tebu dan lainnya yang menjadi satu produk kolonial. Sahabat Gria Varsiana Lapunya Wiji Bumi, kami saat ini berada di titik persinggungan seperti perangkulan antara Selokan Mataram dengan Kanal Van de Wijk. Jadi Kanal Van de Wijk di bagian kanan dan Selokan Mataram di sebelah kiri, mereka saling bersinggungan seperti memeluk bumi. Dan disinilah mereka mengatur kekuatan airnya, dibagikan kasih sayangnya ke seluruh Jogja, merangkul. Seperti yang saya juga lihat di Jawa Barat. Swasembada pangan adalah keberhasilan Jawa selama berabad-abad. Dan ini adalah tantangan karena lahan-lahan makin berkurang, pertumbuhan penduduk, dan juga ada satu hal yang akan kita lihat nanti yang mirip dengan peradaban Buk Renteng, tapi adalah peradaban lain yang menyebabkan tanda besar tentang swasembada pangan di Jawa. Air itu, langit pagi merefleksikan sepotong surga. Tempat bayangan lambaian pohon kelapa menari dalam kebeningan air sawah yang magis. Aku coba. Padi adalah nadi peradaban Nusantara. Diulangi, Nek. Leluhur Jawa mengajarkan kebajikan sejati, mengundang kawanan burung bertanggar, mencicipi berkah bulir hijau kekuningan sebelum panen tiba. Manusia lalu merajut orang-orangan sawah, berderit bertiup angin bagai untayan musik purba. Bukan untuk mengusir dengan angkuh, melainkan berbisik santun agar Allah menyisakan sedikit rezeki bagi mereka. Maka ketiga fajar mereka di ufuk timur. Saya datang mencari jejakmu, air sungai Progo.
yang mengalir tenang, terbungkus kecauan burung-burung ceria. Saya menembusi persawahan di bumi Hamemayu, Yogyakarta. Di dasar kali bebatuan tegak, dalam keindahan candi-candi alam, engkau air kali Progo menyebabkan padi-padi ini setia menetap seperti bebatuan dalam kali. Padi-padi takkan pernah pergi, kecuali saat manusia mulai lupa. Setiap butirnya adalah roh dan tubuh Nusantara. Maka jangan pernah menukar hamparan suci ini dengan aspal jalan tol. Jangan biarkan saya kelak hanya menatap sisa-sisa padi dari balik dindingnya dinding beton. Sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia, sahabat Gria Farsiana Lakunya Wiji Bumi. Saat ini saya berada di tengah-tengah persawahan, masih tetap di Minggir, dan saya lihat di sana, apakah itu Buk Renteng? Wow, ternyata bukan. Ini salah satu peradaban baru yang masuk lagi di antara persawahan di DIY, yaitu jalan tol Joglo Semar, Yogyakarta, Semarang, Surakarta. Dan kita tahu bahwa dampak dari kehadiran Joglo Semar telah mengambil banyak lahan-lahan yang ada di Jawa Tengah, daerah Magelang dan juga DIY, sekitar 700 hektar. Pada masa kolonial Belanda, dengan dibangunnya Kanal van der Wijk dan Selokan Mataram pada zaman pendudukan Jepang, telah berhasil mengairi 20.000 sawah persawahan yang ada di Jawa Tengah dan di DIY, terutama di DIY secara khusus. Jadi ini satu kontras ya, kenyataan yang agak berbeda, dan inilah yang menyebabkan masalah swasembada pangan. Jadi cadangan pangan Indonesia berkurang karena ada pembangunan infrastruktur, dan karena itulah perlu diperluas swasembada pangan dengan memindahkan lokasinya dari Jawa ke luar Jawa, salah satunya ke Papua, yaitu ke Merauke. Ini adalah salah satu penyebab mengapa swasembada pangan yang penekanan pada industri pangan nasional telah juga menimbulkan keprihatinan kepada pengambilan dan penguasaan tanah masyarakat adat yang ada di Merauke. Dengan adanya satu penggambaran langsung yang menunjukkan hubungan antara Jawa dengan Papua, maka kami akan menutup Gria Farsiana Lakunya Wiji Bumi dengan satu pertanyaan. Apakah hutang-hutang kepada masyarakat adat di Papua bisa kami bayar dengan melakukan strategi pembangunan nasional yang lebih berkeadilan? Pertanyaan itu harus kita telusuri dan kita perjuangkan terus, termasuk juga masyarakat adat di Merauke untuk bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia memperjuangkannya. Sampai jumpa pada episode berikutnya.
Di Gria Farsiana Lakunya Wiji Bumi, saya Farsiana Edene Rica Kota menyampaikan selamat, bahagia, sehat selalu. Alhamdulillah, puji syukur ya sudah sehat. Dan terima kasih. Saya akan selalu bersama Anda di dalam episode selanjutnya. Tuhan memberkati Indonesia.